Shalom, selamat pagi bersama Alef Tao. Salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pagi ini saya akan membahas tentang keberanian mengubah hidup. Saya memiliki sebuah kisah hidup dalam memperjuangkan studi S2 dan S3 ketika saya harus membutuhkan biaya untuk perkuliahan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, saya harus bekerja sebagai ojek online sebagai kerja tambahan untuk membayar semua perkuliahan saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, kadang saya mempunyai kesan yang negatif terhadap diri sendiri. Mengapa saya harus melakukan ini? Mengapa Tuhan tidak memberi saya uang banyak untuk memenuhi kebutuhan saya? Sementara saya melihat teman yang lain datang ke kampus dengan mobil mewah. Apakah saya harus malu, gengsi, memberhentikan pekerjaan ini? Tidak, saya hanya percaya diri, antusiasme, dan berpikir positif. Bahwa Tuhan memberikan saya pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya percaya bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini jalan Tuhan untuk mengubah hidup saya dan dunia saya. Kadangkala saya masuk ke kampus dalam keadaan keringat dan lelah, tapi karena ada keberanian mengubah hidup, maka saya anggap pekerjaan itu bukan sebagai pekerjaan rendahan, tapi justru memberi saya penghasilan untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Sungguh luar biasa dan indah ketika pikiran dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Menanamkan pikiran positif memotivasi saya. Ada sebuah perkataan bermakna dari George Bernard Shaw. Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang mencari keadaan yang diinginkannya. Dan jika mereka tidak berhasil menemukannya, maka mereka menciptakannya. Plato pernah berkata bahwa hidup yang belum teruji atau diperiksa tidak layak untuk dijalani. Ucapan beberapa ribu tahun yang lalu itu masih terdengar dan berlaku hingga sekarang. Karena itu, ujilah diri Anda. Periksalah diri Anda. Jika ia memang masih belum teruji, maka pusatkanlah perhatian dan buatlah dia teruji. Mulailah melakukan perubahan hari ini. Keberanian mengubah hidup adalah suatu kebebasan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia yang hidup. Dan di dalam kebebasan manusia ada kebiasaan-kebiasaan yang membentuk manusia di alam bawah sadarnya. Karakter itu adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan. Apa yang kita taburkan itu yang kita tuai sebagai karakter. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita. Maka kebiasaan secara terus-menerus dari hari ke hari sampai tahun ke tahun mengekspresikan karakter kita, menghasilkan efektivitas dan ketidak-efektivitasan kita. Tergantung dari karakter yang kita bangun di dalam diri kita, itu karakter duniawi kita, pengalaman kita di tengah kebudayaan kita, atau karakter yang bersumber dari buah roh yang berintegritas yang utuh. Ya. Jadi kalau karakter itu bersumber dari buah roh yang memiliki integritas yang utuh, maka menjadikan sebuah karakter yang kuat yang menghasilkan efektivitas yang
berhasil. Nah, dalam kebebasan ada anugerah ilahi yang menjadikan manusia untuk memilih. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dipilih manusia menjadi dasar dari karakter seseorang yang menjadi peta diri. Ya. Maka bacalah diri Anda. Karakter apa yang Anda tuliskan di dalam peta diri Anda? Apakah peta diri daripada pikiran Kristus? Dorongan roh dari Roh Kudus? Ya. Ada kuasa ilahi di dalam peta diri Anda? Nah, itu yang harus saudara bangun menjadi peta diri Anda. Apakah yang digambarkan adalah pengetahuan yang baik dan jahat atau kebenaran dan hikmat Allah? Ya. Jikalau pengetahuan yang baik dan hikmat Allah, pengetahuan yang menghidupkan, hikmat yang menghidupkan, atau filsafat yang menghidupkan, maka menggambarkan peta diri Anda yang excellent. Ya. Anda menjadi orang yang kaya di dalam hal-hal yang spiritual. Anda menjadi kaya, makmur di dalam buah rohani yang luar biasa. Tetapi yang ditanam itu adalah karakter jahat. Maka buahnya itu adalah buah kehidupan yang jahat dan menghancurkan dirimu sendiri, ya, dan orang lain. Oleh karena itu, cara mengubah hidup itu adalah mengenakan karakter Allah, membiasakan karakter Allah itu membudaya dalam kehidupan Anda. Nah, itu semua terpampang di peta diri Anda. Terlihat melalui sikap dan tingkah laku Anda. Di dalam kebebasan kita memiliki kesadaran diri dan imajinasi. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu di dalam batin kita. Jadi suara hati memiliki kesadaran batin yang dalam tentang yang benar dan salah. Tentang prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku kita. Dan kehendak bebas adalah anugerah ilahi yang mengangkat manusiawi kita berbeda dengan dunia binatang. Ya. Berbeda dengan dunia manusiawi yang menjalankan kehidupannya karena keinginan daging. Oleh karena itu, kehendak bebas atau kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan suara hati nurani yang dari Tuhan. Sebagai kesadaran diri kita, dibebaskan dari pengaruh yang lain. Mari kita melatih anugerah itu di dalam karakter kita untuk memberi kita kekuatan untuk mengisi potensi diri kita dengan kebenaran dan hikmat Allah, supaya melepaskan kita dari karakter buruk sebagai anugerah budaya yang salah. Ya. Sehingga kita terlepas atau terbebas dari hal-hal yang tidak benar. Dan anugerah Tuhan, hikmat Allah itu membawa kita dalam keberanian mengubah hidup. Nah, manusia dalam kebiasaan setiap hari, baik dalam kerja maupun dalam membangun relasi sosial, tidak akan luput dari masalah karakter. Masalah-masalah selalu menjadi kekuatan untuk mengendalikan kita dalam relasi antar sesama, sosial, dan bisnis. Agar masalah jangan mengendalikan kita, maka perlu ada kontrol pengambilan tanggung jawab agar wajah kita bisa tersenyum menerima masalah satu sama lain dengan tulus dan damai. Mari kita meminta kemampuan melalui doa supaya Tuhan memberi keberanian untuk bertindak mengubah masalah apa saja yang dapat dan harus diubah, dan kebijaksanaan
untuk membedakan. Tuhan berikan rasa aman supaya perasaan diri, harga diri berguna, potensi diri kuat, dan kekuatan pribadi yang mendasar. Melalui kehendak bebas, anugerahi kami keberanian mengubah hidup, ya Tuhan. Ini sedikit renungan dari saya pagi hari ini agar setiap orang yang menonton diberkati, diberi kekuatan untuk mengubah hidupnya. Tuhan memberkati bersama Aleph Tau. Terima kasih.